Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Bingung ya, hari ini nggak ada pendetanya gitu, adanya penerjemahnya aja. Hari ini saya dapat promosi ya, dari penerjemah jadi pengkhotbah. Ya. Tadi ada Cece yang nanya, kamu seorang pendeta ya? Terus saya bilang, bukan C, saya cuma PSS aja, bukan PS ya. PS itu kan pastor gitu, PS Stephanie Rachel, PS Lauren Morgan, saya PSS. Pengkhotbah sekali setahun. Ya. Jadi tahun ini sudah ketemu dengan saya, mungkin kita bertemu tahun depan lagi. Iya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, izinkan saya mengundang kita semua untuk menundukkan kepala dan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu kami bisa berada di hadirat-Mu di hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh datang bersama-sama sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami tidak sendiri, kami ada bersama-sama. Dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami membuka hati pikiran kami. Kami mau menerima seluruh firman-Mu dan seluruh pewahyuan-Mu, seluruh jamahan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Biar Engkau yang berbicara, biar Engkau yang menjamah, biar Engkau yang bekerja. Dan kami siap untuk menerima Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau di bulan April ini dari New Tribe Bali, sermonnya itu adalah come to the altar atau datang ke mezbahnya Tuhan, datang ke altarnya Tuhan. Kita udah dengar dari awal bulan, lalu ke Jumat Agung, ke Easter atau ke Paskah ya. Dan hari ini menurut saya cuma kayak menambahkan sedikit. Karena ini suatu topik yang buat saya itu dekat di hati saya dan saya juga masih struggling ya untuk menjalankannya. Jadi saya di sini bukan karena saya lebih dari teman-teman, tapi saya di sini karena saya ingin sama-sama menguatkan teman-teman yang sambil dalam perjalanan kita mengiring Tuhan itu kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi saya berikan judul hari ini adalah Rest in God atau beristirahat di dalam Tuhan. Mari kita baca dulu dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 3. Boleh ditayangkan? Ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Nah ayat 1 ini kalau kita baca dalam bahasa Indonesia mungkin kayak jangan ada yang dianggap ketinggalan, janji masuk ke perhentian masih berlaku, apa maksudnya gitu. Kebetulan saya bisa berbicara bahasa Inggris, jadi saya membaca Alkitab dalam beberapa versi ya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan, saya kutip dulu ya. In case any one of you may seem to come short of reaching it, or think he has come too late, the promise of entering into God's rest is still with us today. Jadi artinya walaupun kita pikir kita itu terlambat, hidupku udah terlalu jauh dari Tuhan. Walaupun kita pikir kita itu nggak layak, aduh Tuhan lihat dong hidupku udah separah ini nih nggak mungkin aku bisa balik sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang janji bahwa kita bisa masuk ke dalam tempat perhentiannya itu masih ada saat ini, masih ada hari ini. Jadi janji Tuhan itu tetap sama dari dulu sekarang sampai selamanya. Jadi janji Tuhan adalah menawarkan kepada kita ada tempat perhentian, ada tempat peristirahatan di dalam Dia kalau kita mau masuk ke dalamnya. Dan Tuhan berikan itu secara cuma-cuma. Lalu kalau kita lihat di ayat kedua juga ya, kepada kita diberitakan kabar kesukaan sama kepada mereka. Siapa mereka ini? Nah dalam bahasa Inggrisnya juga lebih jelas tersuratnya. For indeed we have had the good news of salvation preached to us, just as the Israelites also when the good news of promised land came to them. Jadi kepada merekanya itu adalah kepada bangsa Israel di zaman dulu, di zaman perjanjian lama. Mungkin teman-teman ada yang familiar ya dengan cerita bangsa Israel dulu, mungkin boleh ditayangkan gambarnya ya. Waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, itu Tuhan menjanjikan, Abraham aku akan memberkati keturunanmu, namamu sekarang jadi Abraham, kamu akan mendapat anak laki-laki, nanti keturunanmu akan sebanyak pasir di pantai, lalu keturunanmu akan menjadi berkat, kamu akan mendapatkan tanah Kanaan. Jadi Tuhan udah menjanjikan tanah Kanaan itu kepada Abraham. Dan dari waktu Tuhan berjanji kepada Abraham
Sampai waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu ada 430 tahun. Bapak Ibu bayangin ya, 430 tahun loh dari Tuhan janji sampai keluar Mesir dan itu belum melihat tanah Kanaan selama itu. Jadi dalam perjalanannya bangsa Israel ini mengalami begitu banyak tantangan. Dulu mereka jadi gembala, begitu masuk ke Mesir, setelah sekian lama mereka jadi budak, diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka berada di bawah tekanan. Lalu mereka waktu ada Musa memimpin keluar dari tanah Mesir, mereka juga masih tersesat di padang gurun 40 tahun lamanya. Jadi 430 tahun tambah 40 tahun masih belum lihat ada penggenapan janji Tuhan. Jadi di sini bangsa Israel yang terjadi adalah mereka banyak meragukan. Karena mereka melihat belum ada hasilnya. They rely on sight and not faith. Mereka mengandalkan apa yang mereka lihat, bukan iman pada janji Tuhan. Dan di padang gurun itu juga ya, puncaknya adalah saat mereka mengirimkan 12 orang mata-mata. Mungkin ada yang udah cukup familiar ya. Yang ini nih, mereka kirim 12 orang mata-mata, hanya 2 yang kembali dengan bilang, oh tanah itu penuh dengan susu dan madu, anggurnya juga bagus, kita pasti bisa kok dudukin tanah itu. 10 orangnya bilang, enggak mungkin, orang-orangnya raksasa, kita enggak mungkin bisa masuk. Jadi itu puncaknya di mana Tuhan bilang, oke, generasi ini yang tidak memegang iman, tidak berpegang pada janjiku enggak akan bisa masuk. Tapi 2 orang yang pegang imannya, yang pegang janji Tuhan, itulah yang akan memimpin generasi yang baru untuk masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Jadi bangsa Israel, generasi awal itu melihat tanah Kanaan sebagai end goal atau tempat peristirahatan akhir. Sama kalau kita main game ya Bapak Ibu, kita lihat oke, itu final stage-nya, tanah Kanaan. Tapi saat mereka nggak masuk tanah Kanaan, apa yang terjadi? Di situ kita belajar ya, bahwa bangsa Israel ini juga melupakan siapa yang harusnya mereka ingat. Tuhan itu sudah berjanji bukan hanya pada Abraham, tapi saat mereka keluar dari Mesir pun Tuhan sudah berjanji, aku akan menjaga kamu, aku akan berjalan depan kamu, dikasih pilar api, dikasih pilar yang memimpin mereka dalam perjalanannya, dikasih mana, gak kekurangan setiap harinya. Tapi mereka lupa, karena mereka ragu. Apakah teman-teman juga sama seperti bangsa Israel saat mereka meragukan janji Tuhan itu? Mungkin saat ini situasi yang kita hadapi itu cukup besar ya. Cukup berat sehingga kita bilang, Tuhan mana nih penggenapan janji-janjimu? Engkau bilang kau akan memulihkan keluargaku. Mana nih Tuhan? Udah 10 tahun aku berdoa, suamiku enggak kenal sama engkau. Tuhan aku udah berdoa 5 tahun, engkau belum sembuhin sakitku. Tuhan, bisnisku masih kacau nih Tuhan. Engkau janjikan penyediaanmu, mana nih Tuhan? Kita bisa belajar bahwa janji Tuhan itu tetap ada. Perhentian Tuhan itu tetap ada. Tapi jangan rely on our side, jangan rely dari apa yang bisa kita lihat. Berpeganglah pada iman kepada Tuhan. Di ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Saat Yosua dan Kaleb itu masuk ke tanah Kanaan, mereka masuk dengan generasi yang baru. Iman 2 orang bisa menyelamatkan 1 bangsa. Jangan kecilkan apa yang teman-teman punya saat ini. Iman sekecil biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Jadi apapun keadaan Anda, saya mau encourage, saya mau dorong. Mari teman-teman, kita tetap pegang janji Tuhan. Ada tempat peristirahatan buat kita di dalam hadiratnya. Dan saat kita pegang iman kita bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya di waktu dan kehendaknya, pasti akan ada pemenuhan itu. Di Yosua 1 ayat 13 ya, versi bahasa Inggris yang saya terjemahkan itu ada dikatakan Tuhan akan memberimu istirahat, atau istirahat ini merujuk pada damai sejahtera dan mengaruniakan tanah Kanaan ini. Jadi tanah Kanaan yang bangsa Israel ingin masuki itu merupakan lambang dari pemenuhan janji Tuhan.
merupakan lambang dari, oh ini loh yang sudah dijanjikan ratusan tahun lamanya akan tergenapi. Sekarang kalau kita hidup di masa sekarang, apa tanah Kanaan kita? Boleh kita baca terlebih dahulu dari Ibrani 4 ayat 9-11. Saya undang kita baca bersama-sama juga ya. 1, 2, 3. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi di ayat 9 masih ada hari perhentian. Kalau di bahasa Inggris itu ada Sabbath rest. Terus saya berusaha menggali lebih dalam ya. Ternyata itu datangnya kan dari bahasa-bahasa Latin ya, bahasa Aram, bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Di bahasa Aramnya kalau diterjemahkan, hari perhentian atau Sabbath rest itu artinya ia bangkit untuk menjadi sabat bagi umat Allah. Ia bangkit untuk menjadi sabat bagi umat Allah. Siapakah ia ini? Ia ini merujuk pada Yesus. Yesus bangkit untuk menjadi sabat bagi umat Allah. Yesus bangkit untuk menjadi tempat perhentian bagi umat Allah. Jadi saat Yesus bangkit dari kematian, karena minggu lalu kita juga baru merayakan Paskah ya. Tuhan Yesus itu sudah memberikan kepada kita perjanjian yang baru. Jadi yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu datang. Kalau dulu di bangsa Israel ya, mereka harus mengorbankan korban bakaran saat mereka melakukan dosa. Tuhan sudah berkorban satu kali untuk selamanya menanggung dosa-dosa kita. Kalau dulu kita ingin bertemu dengan Tuhan, itu kita harus datang ke kemah suci. Tapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dia sudah buka jalan. Kita tinggal berseru, Bapa, dan kita sudah terhubung langsung dengan Tuhan. Lalu kalau dulu Sabat itu dirayakan hanya satu hari dalam satu minggu, sekarang Sabat itu bisa kita rayakan setiap saat di dalam Yesus. Jadi Yesus itu adalah Sabat kita yang hidup, tempat perhentian kita. Tanah Kanaan kita sekarang itu bukanlah sebuah tempat fisik, bukanlah sebuah hal yang bisa kita terima secara tangible atau secara nyata. Tapi tanah Kanaan kita itu ada dalam Yesus. Jadi Kanaan kita bukanlah tempat, tapi pribadi, Yesus. Kalau kita memiliki Yesus, kita juga akan memiliki peristirahatan yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan adalah Kanaan kita, tempat perhentian atau tempat peristirahatan kita. Tuhan sudah mengundang kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Pertanyaan saya, maukah teman-teman untuk masuk, untuk datang kepada Tuhan? True rest comes from, true rest happens when we come to God. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, kita bisa beristirahat sepenuhnya. Pastor Stefani minggu lalu bilang ya, habitat kita itu adalah di altarnya Tuhan. Kita datang ke altarnya Tuhan dan kita merasa, oh ini kita hidup. Sama seperti ikan yang masuk ke air. Tuhan udah sediain semua. Pertanyaannya kita mau masuk apa enggak? Teman-teman izinkan saya berbagi kesaksian sedikit ya. Waktu pandemi, itu adalah waktu di mana saya benar-benar mengalami suatu pergumulan yang besar. Karena bukan hanya tentang diri saya, tapi juga tentang orang lain. Saya rasa teman-teman juga mengalami hal ini ya. Di pandemi, di tahun 2020, tiba-tiba dari bisnis yang cukup stabil, kita kehilangan semua tamu-tamu kita. Dari kita punya kepastian finansial, kita tidak punya kepastian finansial. Belum lagi kita takut, karena saya hidup dengan mama saya, dengan tante-tante saya yang sudah lanjut usia. Kita takut, bagaimana kalau misalnya penyakit ini mengambil
mengambil nyawa kita gitu, atau mengambil nyawa orang-orang yang kita kasihi. Saya benar-benar merasa stres ya. Di situ bahkan saya jadi binge eating kalau bahasa Inggrisnya. Jadi saya stres, karena stres saya makan gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa relate ya. Kalau lagi stres itu bawaannya mana makanan. Saya mau makan. Karena udah gak tahu harus ngapain lagi. Tapi di situ sebagai keluarga kita datang sama Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan dan kita bilang, Tuhan kita gak tahu kenapa ini terjadi. Kita gak tahu Tuhan sampai kapan hal ini akan terjadi. Tapi Tuhan kita mau percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu. Bahwa Engkau bilang, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Engkau bilang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Engkau bilang, Engkau adalah gembala kita tidak akan kekurangan. Engkau memimpin kita kepada yang berumput hijau. Jadi kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita datang ke altar Tuhan, kita percaya dan kita nyatakan janji-janji Tuhan dan kita serahkan semua hal yang tidak bisa kita lakukan. Bayangin Bapak Ibu, dulu kita jualan baju ya, jualnya $. Di pandemi kita jualan masker, harganya 6.000. Aduh, waktu itu rasanya sulit sekali untuk bayar pegawai juga nggak bisa. Jadi kita norok selama 2,5 tahun ya. Uang kita sudah hampir habis-habisan, kita sudah hampir menutup bisnis kita. Tapi saat kita datang ke hadirat Tuhan itu, situasi di luar ini belum berubah. Tapi di hati saya, di hati keluarga saya, kita punya damai sejahtera. Karena kita tahu di luar ini masih sama, belum berubah di luar ini. Tapi di dalam ini kita punya kepercayaan bahwa ini juga akan berlalu. Tuhan akan genapi janjinya di waktunya. Dan waktunya itu kira-kira 2,5 tahun Bapak Ibu. 2,5 tahun kemudian dari 2020 ya, di akhir 2022 tamu kita mulai kembali beroperasi. Dan kita mulai terima order lagi. Di 2023, 2024 setelah kita melalui 2 tahun pasca pandemi, Tuhan pulihkan kita dari kita hampir gak punya apa-apa itu sampai ke keadaan kita sebelum kita masuk pandemi. Jadi itu semua cuma berkat kasih karunia Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya cuma datang ke altarnya Tuhan, bawa apa yang saya punya. Semua pergumulan kita, air mata kita, beban kita. Tuhan tahu, Tuhan gak pernah mengecilkan itu. Semua pergumulan kita Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan akan bertindak kalau kita datang terlebih dahulu. Kalau kita menghampiri Dia, baru Tuhan akan bisa bekerja. Karena Tuhan juga memberikan keselamatan itu sebagai sesuatu yang Dia tawarkan, bukan sesuatu yang Dia paksakan. Jadi kita juga bisa datang dan kita bisa memilih untuk datang. Jadi Yesus juga bilang ya di Matius 28 ini salah satu ayat yang saya pegang juga ya. Datanglah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan bagimu. Jadi Tuhan bilang apa? Yang pertama kali dia bilang, belum dia bilang aku akan memberi kelegaan. Dia bilang datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Datang masuk ke mezbahnya Tuhan, masuk ke altarnya Tuhan, datang padaku. Kamu yang berbeban berat, yang letih lesu. Tuhan tahu setiap hari kita punya beban, kita akan menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Tapi janjinya itu tetap ada. Dia akan memberi kelegaan. Dan kalau dalam versi aslinya kelegaan ini itu sama dengan damai sejahtera. Jadi walaupun di luar kita ini masih sama kondisinya, di dalam kita itu sudah berubah. Dan kalau kita belajar berjalan sama Tuhan, kita juga akan bisa mengenali ya pola-pola tertentu. Kalau Tuhan mau membuat perubahan, polanya jelas, mulai dari dalam. Gak ada perubahan yang Tuhan mulai dari luar. Semua perubahan Tuhan mulai itu dari dalam, dari hati kita. Jadi apa artinya datang kepada Yesus? Saat kita memilih untuk datang kepada Yesus, yang pertama kita percaya, we trust in God. Kita percaya bahwa Tuhan yang
pegang kendali atas hidup kita. Walaupun ada situasi yang gak bisa kita kontrol, Tuhan tahu dan mengontrol semuanya. Yang kedua, habis kita percaya, kita surrender atau kita berserah. Kita serahkan apa yang kita punya dan apa yang bisa kita lakukan sama Tuhan. Seluruh beban, seluruh hal-hal yang mungkin menurut kita juga gak worth it, gak pantas. Kita bisa serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan anggap itu berharga. Lalu yang ketiga, kita terima atau receive. Jadi kita percaya, we trust, kita serahkan, we surrender. Lalu yang ketiga, kita terima, we receive. Yang pertama kali kita terima mungkin bukan solusinya, tapi damai sejahteranya. Karena perubahan itu datang dari dalam, lalu keluar. Sebelum ada perubahan, sebelum ada solusi, kita sudah terima dulu damai sejahtera. Damai sejahtera ini apa bedanya dengan perasaan tenang? Damai sejahtera itu bukan sebuah perasaan, tapi sebuah pemberian Tuhan. Bedanya kalau pemberian Tuhan dia akan stay, dia akan diam. Kalau perasaan itu dia muncul lalu hilang. Jadi itu bedanya damai sejahtera yang dari Tuhan sama perasaan tenang. Tuhan bilang dia akan memberi kita damai sejahtera. Kalau kita kembali lagi ya lihat kisah bangsa Israel tadi yang masuk ke tanah Kanaan. Apakah setelah bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mereka jadi live happily ever after ya. Seperti Disney ya, kartun-kartun kita selalu dibilang, oh nanti kalau udah ketemu pangeran live happily ever after. Tentunya enggak. Bahkan setelah mereka masuk tanah Kanaan pun, mereka masih penuh dengan tantangan. Perang saudara, juga dijajah ya, diinvasi sama bangsa-bangsa lain. Masih banyak tantangannya, sama seperti kita. Walaupun kita sudah masuk ke dalam perhentian kita, yaitu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, setiap harinya kita juga masih ada tantangan yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena kita hidup di broken world atau dunia yang hancur. Dunia ini penuh dosa, jadi otomatis kita pun yang berada di dalamnya terpengaruh dari situ. Jadi saya nggak tahu teman-teman lagi mengalami apa. Mungkin teman-teman lagi berjuang atau bergumul tentang sesuatu. Saya nggak tahu juga kenapa teman-teman datang ke gereja hari ini. Tapi saya mau bagikan satu hal yang saya yakin Tuhan mau bilang, datanglah kepadaku. Datang ke altar Tuhan hari ini. Bawa semua, percaya dia memegang kendali. Serahkan semua sama Tuhan dan terima damai sejahteranya itu. Lalu yang kedua yang saya dapatkan saat saya merenungkan ayat ini adalah beristirahat itu adalah sebuah kata kerja yang aktif. Mungkin aneh ya kedengarannya beristirahat, kata kerja aktif kan istirahat Nat. Oke. Ada di sini yang suka nge-gym? Boleh angkat tangan yang suka nge-gym? Oh Cik Bing, oh iya kelihatan. Siapa? Satu, mana lagi yang suka nge-gym? Sedikit ya, ternyata Bapak Ibu sama kayak saya ya. Kita nge-gymnya cuma begini aja, bukan nge-gym beneran. Dulu banget ya Bapak Ibu saya pernah nge-gym dan pernah pakai PT. Waktu itu PT saya ngaturin jadwal olahraga saya ya. Hari pertama misalnya dia olahraga kaki, hari kedua olahraga tangan gitu, hari ketiga nanti punggung atau dada gitu. Pernah nggak ada PT yang nyuruh Bapak Ibu atau teman-teman, hari ini olahraga kaki, besok olahraga kaki lagi, lusa olahraga kaki lagi. Pernah? Enggak kan? Kenapa? Iya, karena otot juga butuh istirahat. Kalau dipaksakan nanti akan cedera. Jadi walaupun kita nggak bisa lihat proses dalam diri nih, otot ini ada penelitian ya menunjukkan kenapa otot itu perlu istirahat. Karena saat otot itu beristirahat, otot itu secara otomatis dia akan memperbaiki diri. Jadi kalau kita olahraga kan ototnya dirobek. Nah otot yang robek itu nanti dia akan memperbaiki diri. Setelah memperbaiki diri dia akan jadi lebih kuat, lebih lentur. Itu kenapa otot itu perlu istirahat. Sama seperti kita bersama Tuhan. Dunia ini sama Tuhan Yesus itu ngajarin hal-hal yang kadang-kadang 180 derajat bedanya ya. Di dunia ini kita disuruh di dunia ini kita disuruh apa? Kerja. Kamu harus berusaha. Suamimu enggak sayang, coba ubah dia. Bisnismu enggak jalan, coba kerja. Kita disuruh berusaha dengan kekuatan kita. Padahal kita lupa
Beristirahat itu pun adalah kata kerja yang aktif. Kenapa? Karena saat kita istirahat dalam Tuhan, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang ambil kendali. Dan kalau Tuhan bekerja itu jauh lebih hebat dari apa yang bisa kita lakukan, teman-teman. Jadi sama kayak otot kita ya. Bisa, tadi yang nge-gym bisa lihat waktu ototnya memulihkan diri, itu memperbaiki diri? Enggak kan? Karena semua prosesnya terjadi di dalam. Saat kita beristirahat dalam Tuhan, Tuhan yang bekerja, apakah bisa kita lihat? Mungkin kita nggak bisa lihat, karena prosesnya di dalam. Tapi kalau kita percaya dan kita berikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, di situ perubahan akan terjadi. Kalau otot tadi itu dilatih dan disuruh istirahat supaya bisa pulih, kita pun masuk ke hadirat Tuhan supaya kita juga bisa istirahat dan pulih. Kita kalau kayak baterai ya, kita ngecas nih dari sumbernya. Ya. Jadi dalam kita beristirahat, kita percaya berserah kepada Tuhan. Kita biarkan Tuhan yang bekerja, mengatasi hal-hal yang kita pun gak sanggup untuk atasi. Istirahat di dalam Tuhan itu gak pernah menjadi sesuatu hal yang pasif, tetapi sesuatu hal yang aktif. Dan karena itu adalah suatu hal yang aktif, kita pun harus lakukan itu setiap hari. Bapak Ibu mungkin familiar ya dengan Raja Daud ya. Raja Daud ini salah satu sosok yang kalau orang-orang, dulu saya ingat ya waktu saya di sekolah minggu ditanyain, siapa tokoh Alkitab favorit kamu? Dari 10 anak pasti ya, 2 atau 3 itu pasti jawabnya Daud. Atau mungkin lebih. Gitu. Kenapa orang-orang itu suka Raja Daud? Karena di Alkitab dikatakan Raja Daud itu adalah a man after God's own heart. Manusia atau pribadi yang dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita lihat segitu banyak mazmur yang Raja Daud tulis ya. Dia menulis itu saat dia apa? Saat dia datang kepada Tuhan. Saat dia menyembah Tuhan. Dia tulis salah satu mazmur kesukaan saya, Mazmur 23 ya, Tuhan Allah Gembala kita. Dia tulis itu saat dia tuh dalam pengejaran. Dalam setiap hal, setiap hari, gak peduli situasi luarnya seperti apa, dia tetap datang menyembah Tuhan, dia tetap terhubung sama Tuhan. Jadi saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu bukan hal yang pasif, itu hal yang aktif. Tuhan terus bekerja, memulihkan dari dalam. Lalu yang terakhir, beristirahat itu memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Rest, renew our relationship with God. Seperti Raja Daud tadi ya, dia bisa bilang, Tuhan itu adalah gunung batuku, keselamatanku, gembalaku. Tuhan itu adalah Tuanku, Rajaku, Allahku, Yahweh. Tuhan adalah menara keselamatanku. Dia bisa bilang semua itu karena dia kenal sama Tuhan. Saat kita datang ke hadirat Tuhan, kita beristirahat di dalam Tuhan. Kita belajar untuk diam, belajar untuk menantikan Tuhan, dan kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, kalau misalnya pacaran, butuh waktu enggak? Butuh dong, buat kenalan kan? Masa mau nikah, oh ya nanti kamu nikah sama dia ya, soalnya dia orangnya baik, oke, besoknya nikah. Kan gak mungkin Bapak Ibu, itu mah nyari-nyari masalah gitu. Nah sama seperti Tuhan gitu. Kalau kita dibilang, oh Tuhan Yesus itu kayak begini, kayak begitu. Kita gak akan tahu karena kita sendiri belum mengenal dia. Pengenalan akan Tuhan datang saat kita mengalami hal-hal bersama-sama dengan Tuhan. Coba kita lihat kembali ya di hidup kita, apa saja hal-hal yang sudah kita alami bersama Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan melalui situasi-situasi itu. Apa Tuhan bilang, nak, aku Bapamu, gak usah takut. Atau Tuhan bilang, nak, aku ini Yehova Rafah, penyembuhmu, gak usah takut. Atau Tuhan juga bilang, nak, aku ini Yehova Yireh, Tuhan penyediamu, gak usah takut. Kamu belum punya kerjaan saat ini, tapi aku akan memberkati hidupmu, kamu gak akan kekurangan. Pengenalan akan Tuhan itu datang saat kita masuk ke dalam peristirahatan bersama Tuhan. Masuk ke dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi saat kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, kita akan bisa jadi seperti Raja Daud.
Karena teman-teman kalau mungkin lihat ya, salah satu cerita Raja Daud yang terkenal itu waktu dia selingkuh sama Bathsheba ya. Mungkin anak kecil juga udah tahu ya, karena guru sekolah minggu itu ceritain, oh iya nanti dia ini. Tapi apa yang Raja Daud lakukan setelah itu? Dia datang kepada Tuhan. Jadi Raja Daud juga bukan manusia yang sempurna. Dia punya banyak kesalahan, dia tetap bergumul setiap hari. Dia hampir mau bunuh Saul, dia bahkan anaknya juga memberontak terhadap dia. Hidupnya itu penuh dengan lika-liku. Tapi Tuhan tidak melihat kesempurnaan. Tuhan lihat hati yang mengejar dia, mencari hadiratnya, yang mau masuk ke dalam peristirahatan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi hari ini jangan berusaha untuk mencari kesempurnaan dalam hidup teman-teman. Carilah Tuhan. Kejarlah hati Tuhan, karena Tuhan bukan melihat kesempurnaan hidup teman-teman, tapi melihat hati yang haus, yang rindu, yang ingin sekali kenal dengan Tuhan. Jadi rest, renews our relationship with God, akan memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang kita dengar, tapi Tuhan yang kita kenal. Dan itu bisa terjadi saat kita datang kepada Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 7 ya, Daud juga mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kalau kita yang mengenal seseorang, kita butuh waktu dan kita juga butuh usaha. Tapi usaha yang kita perlu lakukan adalah berdiam diri menantikan Tuhan. Mari, saya mau challenge teman-teman semua. Dalam minggu ini kita ambil waktu paling enggak 5 menit setiap hari. Diam aja, tutup mata dan kita berdoa. Kita minta Tuhan yang berbicara kepada kita. Saya sendiri pun kadang-kadang sulit untuk melakukan hari ini ya. Karena saya tuh pengen ngomong gitu, Tuhan saya begini. Tapi minggu ini saya juga mau komit sama challenge ini. Saya akan ambil waktu 5 menit, enggak ngomong apapun, cuma berdiam diri dan menantikan Tuhan. Walaupun misalnya tidak ada sesuatu pun yang kita dengar secara langsung, tapi mungkin Tuhan menjamah kita dengan cara yang lain. Mungkin Dia kasih kita damai sejahtera. Mungkin Dia kasih kita sebuah ide. Mungkin Dia kasih kita sesuatu yang lain. Jadi saya mau challenge teman-teman 5 menit berdiam diri dan menantikan Tuhan di minggu ini. Saat kita masuk ke peristirahatan Tuhan, kita akan mendapat pemenuhan yang sempurna. Secara fisik, secara emosi, secara spiritual. Semua itu dimulai dari datang ke altarnya, datang ke mezbahnya. Setelah kita datang ke mezbahnya, kita pegang iman kita. Seperti Yosua dan juga Kaleb. Percaya akan ada pemenuhan janji-janji Tuhan. Melalui Yesus, melalui iman kita kepada Yesus, kita bisa berbicara langsung dengan Bapa. Kita bisa terhubung langsung dengan Tuhan. Kita bisa nyatakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Walaupun situasi di luar seperti apa, belum berubah, tapi dalam kita bisa berubah. Kita serahkan semua beban-beban kita, semua yang kita punya, yang kita pandang gak layak pun, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan yang pegang, Tuhan yang ambil kendali. Dan setelah itu kita terima dengan iman, bahwa Tuhan sudah penuhi semua janji-janji itu. Tuhan sudah berikan damai sejahtera dan memberikan kita tempat peristirahatan yang sejati. Jadi di Alkitab dikatakan, jika hari ini kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Ambil waktu dengan Tuhan, baca firman-Nya, dengar suaranya, masuk hadirat-Nya, datang ke altarnya. Tuhan itu hanya sejauh doa. Kita tidak perlu seperti bangsa Israel yang bersusah payah. Kita tinggal bilang, Tuhan, kita sudah terhubung. Tuhan Yesus tolong, kita sudah terhubung. Berhenti mengandalkan kekuatan kita. Percaya dan berserah pada kekuatan Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Saya diminta untuk menutup khotbah hari ini juga. Biasanya kan ditutup dengan doa berkat. Tapi hari ini saya ingin kita melakukan sesuatu yang berbeda. Saya ingin kita mengambil waktu mungkin 5-10 menit, saya mau mengajak teman-teman untuk berdoa bersama. 1-2 menit pertama, saya akan biarkan keheningan, mungkin musik boleh dimainkan sedikit ya. 1-2 menit, mari kita datang ke hadirat Tuhan menanti. Bawa semua yang kita punya. Kita terhubung dengan Tuhan terlebih dahulu. Lalu setelah itu,
kita akan menyatukan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita ambil waktu 1-2 menit, tenang, datang ke hadirat Tuhan, menantikan kehadiran Tuhan. Setelah itu kita akan bersatu hati dan berdoa.